Hai, kita ketemu lagi. Semoga masih tetap semangat dan gak bosan buat belajar ya. Terima kasih kamu sudah berjuang sampai di video kali ini. Ini video hampir mendekati akhir ya. Di Bangun Ruang Sisi Lengkung, materi kelas 9 semester 2. Jadi seharusnya kalian sudah paham. Oke. Dimanapun tempat saya selalu tekankan bahwa pahami konsepnya, jangan pahami rumusnya aja. Karena saya nggak suka kalau kamu paham rumusnya, paham hafalan rumus gitu kan. Kalau saya kasih soal yang kompleks, soalnya yang beda sekalipun tuh kamu nggak akan ngerti, kamu nggak bisa menerapkan itu. Tapi kalau kamu paham konsepnya, mau soalnya di otak-atik segimanapun juga itu pasti kamu akan paham, gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini ada tabung tanpa tutup. Coba. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau kamu pahamnya cuma hafalan rumus, kamu nggak akan tahu si tabung tanpa tutup itu rumusnya apa. Kamu kebanyakan ngafalin, nanti jadinya bingung, pusing. Oke. Nah, ini si gambar si tabung ini, ya, berarti tutupnya kita hiraukan. Kita buang aja, jangan pikirkan nih tutup ya, kita nggak butuh si tutupnya. Ya, sebelum ke sini, kalian kan tahu kalau jaring-jaring tabung itu kan terdiri dari alas dan tutupnya bentuknya lingkaran dan si selimut persegi panjang. Karena di sini diketahui nggak ada tutupnya, ini kita buang, berarti tersisa apa jaring-jaringnya? Tersisa selimutnya bentuknya persegi panjang dan si alasnya bentuknya lingkaran. Ya kan? Jadi kalau cari luas permukaan si tabung tanpa tutup apa? Ya berarti luas si selimutnya sama 1 luas lingkaran. Selesai. Ya kan? Gitu. Nih, luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Nah, cuma 1. Karena cuma ada alasnya. Kalau yang aslinya kan 2 pi R kuadrat karena ada alas dan tutup. Tapi karena cuma ada 1 alas, jadi pi R kuadrat aja. Lingkaran cuma 1. Tambah si selimutnya 2 pi RT. Panjangnya kan berupa lingkaran 2 pi R kali lebarnya itu sebagai tinggi 2 pi RT. Gitu kawan-kawan ya. Terus ingat tabungnya di sini R-nya kan masih dalam satuan senti, padahal tinggi tabungnya udah meter. Dan pada soal nanti akan dikalikan dengan si biaya pengecatan sebesar 25.000 per meter persegi. Jadi semuanya ubah ke meter. 35 cm jadikan ke meter 0,35 meter. Gitu ya. Oke, Pi-nya berarti gunakan berapa kalau R-nya 0,35? Nah, gunakan 3,14 bisa. Gunakan 22/7 juga bisa. Jadi nanti 35/100 gitu. Kali 22/7. Itu ya. Karena 35 itu sebetulnya juga kelipatan 7. Ini contohnya kita gunakan 3,14 kali 0,35 kuadrat R-nya ya. Kali 2. Pi-nya ini. R-nya lagi 0,35. Tingginya 1. Oke, udah semuanya kita kalikan 1/1. Nah, ini saya ringkas ya biar lebih cepat. Nanti coba praktekkan sendiri perhitungannya. 0,35 kuadrat itu 0,12. Titik, masih banyak lagi ya. Usahakan di belakang koma 2 angka aja udah cukup ya. Terus ini 2 kali 3,14 kali ini kali 1 adalah 2,19. Kita kalikan yang depan, 3,14 kali 0,12, 0,37 tambah 2,19 jadi 2,56 meter persegi. Ini luas permukaannya aja. Yang ditanyakan bukan luas permukaan, tapi biaya. Padahal per meternya 25.000, gitu kan? Berarti kalau 2,56 tuh berapa bayarnya, biayanya? Dikalikan aja, 2,56 kali 25.000, 64.000. Oke? Paham ya? Ingat nih, tipsnya udah jelas di sini ya. Pahami jaring-jaring bangun ruangnya. Kalau ditanya luas permukaan, berarti jumlahkan semua bangun datar yang nampak atau yang menyusun. Gitu. Lagi, ini tanpa tutup lagi, masih tentang luas permukaan. R tabung 0,4 meter, tinggi tabung 1 meter. Sudah dalam satuan meter semua. Oke, luas permukaan, karena tanpa tutup, berarti lingkarannya cuma ada 1 di bawah ya. Pi R kuadrat tambah selimutnya 2 pi RT.
R-nya ganti 0,4. Nih, R tabung 0,4 ya. Ini 0,4 kuadrat. Itu adalah 0,16 kali 3,14 menjadi 0,50. Ini 2pi kali R kali T. Menjadi 2,51. Tambahkan menjadi 3,01 meter persegi. Ini baru luas permukaannya. Biayanya berarti kalikan per meternya itu adalah 20.000. Jadi ketemu 60.200. Ya. Oke, bisa ya. Lanjut tadi tabung, sekarang kerucut. Ada gabungan nih kerucut sama setengah bola ya. Sebuah bandul logam. Gabungan dari kerucut sama setengah bola. Jari-jarinya 5, tingginya ini. Ditanyakannya apa? Berat bandul logam. Kalau berat berarti berhubungan sama volume, isinya. Isinya tuh berat ya. Kalau permukaan tuh ya nampak luarnya aja, itu permukaan ya. Kalau berkaitan dengan isi itu adalah volume. Oke, kita cek satu persatu. R kerucut di sini berapa? 5 cm. Tinggi kerucutnya 14 cm. Berarti kita cari volume kerucut. Ya, ini kan volume kerucutnya penuh ya, enggak setengah, enggak berapa bagiannya gitu. Volume penuh. Volume kerucut itu kan sepertiganya tabung ya, sepertiga pi R kuadrat T. Sepertiga, pi-nya masuk 3,14 karena R-nya itu bukan kelipatan 7, 5 kuadrat ya, R kuadrat kali T tingginya 14. Dikalikan semuanya, kalikan yang atas seperti ini. 1 kali ini kali 3,14 kali 5 kuadrat kali 14 itu adalah 1099. Per itu dibagi ya, dibagi 3. Menjadi 366,33 cm pangkat 3. Karena volume itu pangkat 3. Ini kerucut, setengah bola. Kalau satu bola itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Karena setengahnya, berarti kalikan setengah di depan. Menjadi 2/3 pi R pangkat 3. Pi-nya ini, R-nya 5. Karena R kerucut sama R bola itu kan sama, karena dia nempel ya. Jadi kalau R-nya kerucut itu 5, si bola juga 5. Gitu. Oke, ini sama. Kalikan yang atas ini, 2 kali 3,14 kali 5 pangkat 3, 785. Dibagi 3, 261,66. Oke, ini kita jumlahkan untuk cari volume gabungannya. Ditambahkan, ini kerucut, tambah yang bola, jadi 627,99. Kita bulatkan, jadi 628 cm pangkat 3. Ditanya berat bandul, kawan. Ya kan? 1 cm pangkat 3 dari si logam ini, bandul, itu adalah 11 gram beratnya. Per 1 cm pangkat 3 itu beratnya 11 gram. Lah kalau kita tadi punya 628 cm pangkat 3, itu berapa gram? Berarti tinggal kalikan aja sama 11. Ya kan? Jadi 6.908 gram. Oke. Selesai ya. Nah, ini masih bandul lagi, volume. Volume kerucut sama bola berarti ya. Yang setengah kerucut, ini ya, diketahui R kerucutnya. R kerucut itu kan berarti sama aja kayak tingginya bola ya. Tinggi setengah bola. Nih, tinggi setengah bola tuh 1 R. Karena kalau tingginya 1 bola full itu kan 2 R. Kalau setengah bola berarti R aja. Karena di sini gambarnya setengah bola, berarti tingginya setengah bola itu sama kayak R-nya atau jari-jarinya. R kerucut sama dengan R bola, yaitu 1. Tinggi kerucutnya 2. Volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T, sepertiganya tabung ya. Pi-nya tetap, misal nih ya, kita dalam opsi itu kadang ada jawabannya 2pi, 3pi. Artinya, pi-nya itu jangan kamu masukkan 3,14 ataupun 22/7. Ya, karena di dalam soal tuh dia nggak mau pi-nya diuraikan. Jadi kamu tetap aja tulis pi, jangan diubah gitu. Oke, itu tergantung permintaan soal. Kadang ada opsinya yang seperti itu, nggak disebutkan cara jelas gitu loh, cuma 5pi, A 5pi, B 6pi, C 7pi misalnya gitu. Berarti pi-nya tuh nggak dihitung gitu, nggak di
masukkan nilainya. Jadi cukup kamu tulis si pi gitu aja. Jadi sepertiga kali pi kali R-nya 1 kuadrat kali T tingginya 2. Berarti ketemu ya, 1 kali pi kali 1 kuadrat itu kan 1. 1 kali 1, 1 kali 2, 2. Berarti tambah pi, 2 pi per 3. Atau dibaca 2 per 3 pi. Oke, sekarang volume setengah bola. Setengah bola kali volume bola penuh 4 per 3 pi R pangkat 3. Berarti 2 per 3 pi R pangkat 3 ya. Pi-nya tetap ya. Nggak usah diganti sama angka. R-nya kita ganti dengan R bola ini 1, 1 pangkat 3. Ketemu 2 per 3 pi juga. Jadi volume gabungannya 2 per 3 pi tambah 2 per 3 pi sama dengan 4 per 3 pi. Nah, kadang di opsi itu ada yang kayak gini doang. 4 per 3 pi, 5 per 3 pi. Nah, gitu. Makanya, di sini saya coba kasih contoh, di mana pi-nya tuh nggak usah kamu hitung. Cukup kamu tuliskan aja pi-nya gitu. Ya. 4 per 3 pi itu bisa kita ubah jadi bentuk desimal. 4 bagi 3 itu 1,33. Tinggal tambah pi, 1,33 pi. Oke? Gampang ya? Bisa. Yuk, lanjut. Sebuah tabung isinya cairan. Tabung isinya cairan, ada airnya ya. Jari-jari alasnya tabung 7, tingginya 20. Diketahui setiap bola logam akan dimasukkan ke dalam tabung yang jari-jarinya 3. Dan menyebabkan cairannya meningkat sebesar 3/4 dari volume bola. Berapa jumlah maksimum bola logam yang dapat dimasukkan ke dalam tabung tanpa menyebabkan cairannya meluap? Kan kamu punya tabung. Ketika dimasukkan suatu benda, pastikan airnya kan akan lebih meningkat ya, volume airnya itu akan lebih meluap gitu. Karena keisi sama volume si bola itu gitu ya. Air tabung di sini diketahui 7, tinggi tabungnya 20, pada bola R-nya 3, terus selesai. Perhatikan, karena si tabung udah ada cairannya, dimasukkan beberapa bola, itu menyebabkan cairannya meningkat sebesar 3/4 volume bola. Jadi, cairan yang meningkat, misalnya saya punya tabung kan gambarnya gini kan. Oke, anggap aja nih tabung yang sempurna ya. Misalnya airnya tuh segini, ini airnya, ya kan? Terus, sebanyak 3, tadinya kan segini airnya, terus kemasukan bola, airnya jadi meningkat menjadi segini. Nah, peningkatan airnya ini menjadi 3/4-nya dari volume bola, menyebabkan cairan meningkat sebesar 3/4 dari volume bola. Jadi meningkat. Gap-nya ini 3/4 volume bola. Ya kan? Jadi kan sama aja kita menghitung volume tabung itu sama dengan kita berhitung cairan yang meningkat ini aja loh ya. Yang meningkat ini aja itu kan bentuknya menyerupai tabung kan, karena kan air itu kan bentuknya cair dan dia menyerupai tempatnya si tabungnya. Jadi volume tabung atau si peningkatan airnya itu ya, yang meningkat itu sebesar 3/4 volume bola. Semoga bisa dipahami ya. Sementara kita tahu nih volume tabung itu apa toh? Pi R kuadrat T. 3/4 volume bola, 3/4 volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kita masukkan nilainya ya. Pi-nya di sini berarti 22/7. R kuadrat, R tabung itu 7, berarti 7 kuadrat, kali T-nya 20. Di sini, perhatikan baik-baik yang ini ya. 3 bagi 3 kan 1, 4 bagi 4, 1. Ya kan? Berarti tersisa pi R pangkat 3. Pi-nya 22/7. R-nya itu kan 3 atau R-nya bola ini 3, pangkat 3. Dikali berapa banyak sih bola yang dimasukkan? Kalau satu bola yang dimasukkan itu nilainya adalah nilai tertentu gitu kan. Jadi kita akan menghitung volume bolanya itu kan tergantung dari banyaknya bola yang dimasukkan. Oke, kita hitung yang ini.
Ini ya, ini 7 kuadrat kan 49. 49 bagi 7 itu ketemu 7. 22 kali 7 kali 20 itu ini 3080. Terus 3 pangkat 3 itu 27. 27 kali 22 594 per 7 kali banyaknya bola. Paham? Ya, terus ini 7-nya kalikan, pindah ke depan menjadi perkalian. Kan tadi pembagian, pindah menjadi perkalian. 3080 kali 7 sama dengan 594 kali banyaknya bola atau N bola. Ini jadi 21, 560 kali 594 kali N bola. 594 pindah menjadi bentuk pembagian. Ketemu N bolanya 36,29 atau kita bulatkan menjadi 36 bola. Jadi, jumlah maksimum bola yang dapat dimasukkan ke tabung itu, biar si air di dalam tabung yang tadinya sudah ada itu tidak meluap, itu totalnya 36 bola. Kenapa bukan 37? Maksimalnya aja di sini perhitungannya 36,29. 36,5 bola aja itu udah kelihatan dia akan meluap kan. Jadi 36 bola full sama setengah bagian bola itu udah meluap. Apalagi 37 bola gitu. Makanya kita ambil yang terendahnya, berarti di sini 36. 36 bola. Gitu ya. Lagi. Sebuah ember berisi cairan kapasitasnya 3000 cm pangkat 3. Berarti cairan, kapasitas, berarti volume. Ya. Berarti sebuah ember itu punya volume 3000. Bahwa satu bola logam dengan diameter 10, bola itu akan dimasukkan ke dalam si cairan tabung itu dan membuat cairannya naik sebanyak 2/3-nya dari volume bola. Berapa jumlah maksimum bola logam yang dapat dimasukkan? Oke, berarti yang pertama kita hitung volume tabungnya itu pasti sama dengan, ya kan? Setiap satu bola masuk, itu volume tabungnya akan naik sebesar 2/3 volume bola. Jadi kita tulisnya gini, volume tabung sama dengan 2/3-nya dari volume bola. Itu untuk satu bola. Volume tabung langsung diketahui di sini 3000 ya. Kalau yang soal sebelumnya kan kita nyari dulu karena belum tahu. Sekarang ini udah tahu 3000. Terus 2/3 kali 4/3, volume bola itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Ini ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Pi-nya berapa? Karena R-nya itu adalah 5, berarti kita gunakan Pi-nya 3,14. Nah, 3,14 kali R-nya 5 pangkat 3 kali banyaknya bola yang akan masuk. Gitu. Karena satu bola tuh 2/3-nya volume bola gitu ya. Si tabungnya tuh akan menyebabkan cairannya meningkat. Udah ya, kita selesaikan di sini. Berarti 8 kali 3,14 kali 5 pangkat 3. Ini saya ulangi ya, 8 kali ini, kali 5 pangkat 3 itu 3140 per 9. 9-nya pindah ke depan, menjadi perkalian. Dikalikan dengan 3000, 9-nya jadi 27.000, sama dengan ini. 3000 ini pindahkan ke sini jadi pembagian, dibagi ya, sama dengan banyaknya bola. Ketemu banyaknya bola kurang lebih 8,59. Jadi kita bulatkan lebih kecil menjadi 8. Jadi jumlah maksimumnya biar tanpa menyebabkan cairannya tumpah. Berarti sebanyak 8 bola masuk ke dalam tabung dengan kapasitas 3000 cm pangkat 3. Gitu ya. Oke. Itu mengenai volume antara bola dan juga volume tabung. Lagi, 3 bola besi masing-masing jadinya 3,5. Masuk ke tabung dengan air setingginya 15. Ini bukan tinggi tabung ya, tapi tinggi airnya 15 cm. Diameter tabungnya 14, tentukan tinggi permukaan tabung sekarang. Kan tabung, diameternya itu kan berapa tadi? 14, berarti R-nya 7, setengahnya ya. Tinggi air 15 cm. Terus bola jari-jarinya 3,5.
alas tabung, perhatikan, alas tabung kan lingkaran ya kan? Rumusnya tuh lingkaran apa? Pi R kuadrat. Nah, kita kenapa berangkat dari alas? Karena volume itu kan luas alasnya kalikan ketinggiannya, ya kan? Volume itu tergantung ketinggiannya sampai ke tinggi berapa kalikan luas alasnya. Jadi kita berangkat dari alas. Pi R kuadrat ya, Pi-nya 22/7 kali R kuadrat. R tabungnya 7. Ketemu alas tabungnya, lingkarannya itu 154. Terus, kita cari volume 3 bola. Di sini 3 bola besi. 3 kali volume bola itu kan 4/3, Pi R-nya pangkat 3. Ya, 3 kali 4/3 kali Pi, ini R-nya ada 3. R-nya pangkat 3. Oke, ini silahkan kalian sederhanakan ya. Ini ada 7, ini coret. 2 sama 4. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Ini 1. 3 bagi 3 coret. Nah, berarti tersisa 22 kali 7 kali 7. Oh, ini harusnya 22 ya. Coba kita ulangi lagi. Mencoret ya, 3 sama 3 coret. 7 sama 7 coret, 2 sama 2, 2. Bagi 2, ini 11. Ya, terus ini 2 kali 2 kan 4. Coret sama ini 4. Berarti tersisa 11 kali 7 kali 7. 5, 3, 9. Kenaikan air. Nah, ketika 3 bola besi ini masuk, volume si 3 bola besi kan 539. Padahal alas tabungnya itu kan nilainya 154 ya luasnya lingkaran. Jadi akan ada kenaikan air sebesar si volume yang dimasukkan, si bola ini dibagi dengan alasnya tabung. Terjadi kenaikan sebesar 3,5. Jadi tinggi air yang sekarang itu adalah, tadi kan pada soal tingginya 15 cm. 15 cm tambah kenaikannya 3,5. Jadi sekarang 18,5. Gitu. Oke, kita ulangi lagi penjelasannya ini ya, biar lebih paham. Di sini kita kan punya ada si 3 bola besi, masing-masing jari-jarinya 3,5 cm. Ini ya, R bolanya 3,5. Kemudian dimasukkan ke tabung yang isinya air setinggi 15 cm. Jika diameter tabungnya 14, berarti R tabungnya setengahnya ya, berarti 7. Tentukan tinggi permukaan air dalam tabung sekarang. Di sini silakan kita bayangkan, kita punya tabung, ya. Tabung ini berisi air, udah ada airnya setinggi 15 cm. 15 cm. Ketika si tabung ini kemasukan si bola, otomatis kan si airnya tuh akan meningkat karena ketambahan volume bola, ya kan? Airnya justru akan semakin meningkat. Ini kita masukkan 3 bola. Airnya tuh akan meningkat. Nah, kita akan mencari peningkatannya tuh ada di tinggi berapa, kenaikan si airnya akan naiknya sampai di sini. Kita kasih batas misalnya di sini ya naiknya. Oke, paham ininya ya, gambarannya. Oke. Kita akan mencari kenaikannya, berarti kita fokus ke daerah yang ini aja. Nih. Kalau kita gambar ulang, ini kenaikannya ya, batas kenaikannya, ini adalah batas bawahnya yang tadi 15 cm. Karena air itu ada di dalam tabung, otomatis air itu bentuknya menyerupai bentuk tabung. Nah, gini. Ya kan? Air itu kan di dalam tabung, otomatis dia menyerupai bentuk tabung. Kita menghitung kenaikan air, ini ya, berarti sama aja kita hitung si tinggi tabung yang kecil. Kita ibaratkan tinggi tabung yang kecil atau kenaikan airnya. Kita tahu bahwa volume tabung itu apa? Luas alas kali tinggi. Ya kan? Alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran itu pi R kuadrat.
kuadrat kalikan tingginya. Pi R kuadrat, ini alas tabung ya, ketemu tadi 154. Kita akan mencari tinggi tabung kecil atau kenaikan airnya itu berapa senti gitu tingginya. Padahal kenaikan itu akan terjadi ketika 3 bola besi masuk. Kalau nggak ada 3 bola besi ya, airnya masih tetap di 15 cm. Karena kemasukan 3 bola, jadi volumenya akan meningkat. Kenaikan airnya meningkat. Jadi kita sama aja menghitung volume dengan 3 bola. Jadi kenaikan air itu sebetulnya itu adalah si volume 3 bola itu tadi. Paham ya? Jadi di sini volume 3 bola itu adalah kita tulis 539. Ini masih sama. Sehingga kalau kita mau mencari tinggi tabung atau si kenaikan airnya berapa senti, kita pindahkan 154 ini ke kiri. Berarti menjadi 539 per 154 atau 539 bagi 154. Nanti akan ketemu nih 539 bagi 154, ya kan? Akan ketemu tinggi tabungnya, tinggi tabung kecil ya, atau kenaikan airnya itu setinggi 3,5 cm. Ini kenaikan setelah kemasukan si 3 bola. Jadi tinggi air sekarang ada berapa? Tadinya 15, terus ada kenaikan sebesar 3,5 cm, sehingga total tingginya air sekarang ada 18,5 cm. Gitu. Oke? Jadi kalau anak-anak bingung, silahkan dibuat ilustrasi sendiri seperti apa. Itu ya, cermati baik-baik.